Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Hai Usep, hai Bunda. Kamu sekarang jadi orang Dayak. Orang Dayak. Lihat ini ikat kepalanya. Ini ikat kepala khas orang Dayak. Khasnya apa Bunda? Nih, ada manik-maniknya. Nah, Usep kenapa Usep pakai ikat kepala orang Dayak? Karena hari ini Bunda Tira akan bercerita tentang cerita rakyat dari suku Dayak. Judulnya adalah Asal-usul Danau Lipat. Danau Lipat. Iya, Usep. Pada zaman dahulu, ada suatu kerajaan di daerah Berubus di Kalimantan. Di sana ada kerajaan yang terkenal karena putri raja sangat cantik. Sweet, sweet. Ih, Usep goda-godain. Usep kan ganteng. Harus dapet yang cantik. Ih, Usep. Nah, karena kecantikannya putri raja itu sampai terkenal ke segala penjuru dunia. Wih, keren. Nah, termasuk ke negeri raja negeri seberang. Dia juga tertarik untuk melamar Putri Aji berdarah putih. Putri Aji berdarah putih. Iya, itu nama putrinya Usep. Nah, lalu Raja Negeri Seberang itu membawa pasukannya naik Jung. Jung? Iya Usep, Jung itu adalah kapal besar sekali. Lalu dia datang mengunjungi Putri Aji berdarah putri. Nah, Putri tahu akan ada tamu yang datang. Lalu dia menyiapkan begitu banyak aneka hidangan makanan lezat. Wih, Usep pasti senang kalau di sana. Usep kan doyan makan, Bunda. Kamu bukan doyan makan, rakus Usep. Nah, ketika Raja Negeri Seberang sudah datang, disambutlah dengan tari-tarian, kesenian, dan makanan yang berlimpah. Kamu tahu nggak, Usep? Enggak. Nah, pada waktu Putri Aji berdarah putih itu datang untuk melihat Raja Negeri Seberang yang sedang makan, Putri langsung merasa jijik sekali melihat Raja Negeri Seberang. Kenapa, Bunda? Kok jijik sih? Iya, ternyata Raja Negeri Seberang itu makannya enggak pakai tangan, pakai kaki. Ya enggak lah, masa pakai kaki, Usep. Ternyata Raja Negeri Seberang itu makannya dari piring langsung pakai mulut. Jorok banget. Masa kayak hewan ya, Bunda? Iya, Usep. Dan Putri Aji berdarah putih sangat jijik, Usep, melihat Raja Negeri Seberang yang sedang makan. Pokoknya Putri merasa terhina karena Raja Negeri Seberang tidak menghormati dirinya. Maka ketika Raja Negeri Seberang melamar Putri Aji berdarah putih, Putri Aji menolak dengan keras. Akhirnya Raja Negeri Seberang pulang ke negaranya. Tapi dia kembali lagi dengan pasukan yang lebih banyak mau menyerang Putri Raja. Oh, ngeselin ya Bunda. Iya, dan pertempuran tidak bisa terelakkan lagi. Mereka bertempur antara pasukan Raja Negeri Seberang dengan pasukan Putri Aji berdarah putih. Begitu banyak pasukan yang
mati sia-sia. Putri Aji begitu sedih melihat banyak pasukannya yang mati. Akhirnya Putri Aji mengambil beberapa daun sirih. Oh ya, perlu diingat Utsep, Putri Aji itu selain cantik punya kesaktian. Sakti? Iya Usep. Makanya ketika dia memegang beberapa daun sirih, lalu diucapkanlah mantra-mantranya dan daun sirihnya dilempar ke segala penjuru. Apa yang terjadi? Tahu nggak Usep? Daun sirihnya itu berubah menjadi lipan raksasa. Lipan raksasa. Serem. Nah, lipan raksasa itu Usep menyerang pasukan Raja Negeri Seberang. Akhirnya, pasukan negeri seberang bisa mundur teratur dan naik jungnya pulang ke negaranya. Tapi lipan-lipan itu tidak mau melepaskan Raja Negeri Seberang. Dia mengejar perahu jung kapal besarnya negara seberang. Lalu ditenggelamkan kapalnya. Oh, syukurin. Nggak boleh syukur-syukurin, Usep. Habis kan ngeselin itu rajanya. Nah, Usep, semua perahu Raja Negeri Seberang dengan pasukannya tenggelam. Dan anehnya Usep, di daerah tempat tenggelamnya kapal, tiba-tiba terbentuk daratan. Yang tadinya lautan jadi daratan yang ditumbuhi oleh semak-semak. Aneh. Iya Usep. Dan daratannya itu berhubungan dengan laut. Kan sebelahnya tadinya laut. Jadi daratan yang luas yang ditumbuhi dengan semak-semak itu berhubungan dengan laut. Nah Usep, daratan tempat tenggelamnya kapal itu dikenal orang Brebus sebagai Danau Lipan. Walaupun bukan danau, tapi disebut dengan Danau Lipan. Begitu Usep cerita legenda dari Pulau Kalimantan. Bagaimana terbentuknya Danau Lipan. Begitu ya ceritanya, menarik. Nah Usep, pesan moralnya apa Usep? Kenapa liatin Bunda? Agak susah Bunda. Coba saat Raja Negeri Seberang makan di depan Putri Raja. Makan dengan mulut. Iya, artinya apa? Artinya Raja tidak menghormati adat istiadat dari Putri Raja. Dan makannya tidak sopan. Betul Usep. Jadi kalau kita datang ke suatu daerah, kita harus menghormati, mengikuti adat istiadat di tempat yang kita kunjungin Usep. Yang kedua, kita kalau makan harus punya etika, sopan santun. Jangan makan pakai mulut. Nggak bener itu. Gitu ya Bunda. Nah, Usep, cerita legenda ini memang punya pesan moral buat teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Nah, sekian cerita legenda Danau Lipan. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah.